Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, mohon maaf ya, soalnya tadi ada trouble di link Zoom-nya. Udah. Oke. Ibu buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak dan para pembimbing yang sudah hadir pada kumpul rayon kali ini. Mungkin anak-anak ada yang belum tahu nama ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Rosita. Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Sebelum kita memulai materi yang akan ibu sampaikan, kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini Ibu akan membahas mengenai konsep diri. Sebelum Ibu menyampaikan, anak-anak boleh mengisi beberapa pertanyaan yang kalian ketahui mengenai konsep diri. Sebentar. Oke. Kirim dulu. Sudah ada di chatnya? Sudah ada yang lihat belum? Belum ya? Oke, ditunggu dulu saja sambil Ibu share materinya. Oke, baik. PowerPoint-nya sudah tampak anak-anak? Baik. Oh, belum ya? Bentar. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai konsep diri. Nah, di sini who am I? Siapa saya? Kita bahas mulai dari pengertian dari konsep diri. Anak-anak harus tahu konsep diri itu adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, pandangan diri terkait dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan. Anak-anak mesti tahu ya, konsep diri itu di sini dijelaskan bahwa pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian melihat diri kalian sendiri seperti itu, sebagai individu yang utuh dan menilai diri kalian sendiri. Nah, dimensi fisik itu kan berarti apa yang ada di dalam fisik kalian sendiri begitu ya. Nah, karakteristik individual itu di sini maksudnya adalah terkait dengan minat kalian seperti apa, sikap terhadap diri sendiri kalian itu bagaimana, kemampuan atau kompetensi kalian itu seperti apa, emosi kalian cara mengelolanya bagaimana, suasana hati kalian itu juga kalian harus perhatikan seperti apa, karena akan akhirnya berdampak bagaimana seperti itu, dan perasaan keyakinan terhadap sesuatu.
Lalu konsep diri juga meliputi apa? Motivasi diri, karena kalian juga terhadap diri kalian sendiri itu terkait motivasi perlu memotivasi diri sendiri. Motivasi itu bisa dari mana saja, seperti itu. Di sini juga meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan diri. Nanti akan Ibu bahas di slide selanjutnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada macam-macam konsep diri. Anak-anak harus tahu ya, konsep diri itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalian bisa lihat sendiri di kaca ini ya, gambaran terkait seseorang yang melihat dirinya sendiri di kaca. Lalu di kaca tersebut terlihat badannya itu besar, tetapi sesungguhnya tidak sebesar apa yang dia lihat. Maksudnya bagaimana gitu? Memandang sesuatu itu kita bisa jadi tidak berlebihan ya, karena yaitu contohnya kita melihat sesuatu itu pada asumsi atau apa yang kita pikirkan, dampaknya bisa positif atau negatif. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Anak-anak juga harus tahu ya, komponen konsep diri itu ada yang namanya citra diri atau self image. Apa sih citra diri itu? Citra diri biasa dikenal dengan self image, yaitu perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen self image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau lanjut dulu? Baik. Komponen konsep diri selanjutnya adalah terkait ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Hal ini seperti harapan atas kemungkinan menjadi apa dirinya kelak sesuai dengan idealisme dirinya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita menginginkan sesuatu seperti itu, istilahnya cita-cita ingin menjadi apa gitu ya. Nah, seorang individu itu berperilaku berasal pada standar pribadinya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan terjadi di depannya. Tetapi jika memang kita kuat, yakin, dan sungguh-sungguh terhadap apa yang ingin kita capai, itu semua bisa dicapai sesuai dengan proses yang sudah kita lewati. Lalu komponen yang selanjutnya adalah harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Lalu self-esteem memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitar. Anak-anak perlu tahu ya, ketika kita lahir, hidup di keluarga gitu, dengan keluarga satu dan keluarga lain yang berbeda-beda.
Orang tua satu dengan orang tua lain yang berbeda-beda, memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Anak-anak dan orang tua sebisa mungkin bisa komunikasi terhadap apa yang diinginkan orang tua, apa yang diinginkan kalian. Karena kenapa? Itu akan berdampak seiring dengan perjalanan kalian tumbuh dari kecil sampai besar. Seperti itu. Karena ketika kalian bisa komunikasi baik dengan orang tua, kesalahpahaman antara satu dengan yang lain dapat diminimalisir. Karena terkadang apa yang dimaksud oleh orang tua, penerimaan kalian sebagai anak berbeda gitu, dan sebaliknya seperti itu. Anak-anak boleh di ini dulu ya, di unmute. Selanjutnya, self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa harga diri itu di mana penilaian individu tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita mengukur diri kita sebatas mana kemampuan kita, begitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, cita-cita kita tinggi, sebetulnya tidak apa-apa, tetapi kita harus bisa melihat apakah kita mampu atau tidak mencapainya. Ketika kita emang mampu dan yakin sungguh-sungguh sesuai dengan proses yang sudah dilewati, insya Allah impian itu akan kita capai. Tetapi kita balik lagi, takdir tidak pernah tahu apa yang akan kita capai di hari nanti gitu. Setelah kita usaha, berdoa, ketika memang akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita berusaha untuk membuat plan B, sehingga ketika kita kecewa dengan harapan kita yang tidak sesuai, kita bisa melakukan dan melanjutkan apa yang menjadi rencana kita selanjutnya. Komponen konsep diri selanjutnya yaitu terkait peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial. Maksudnya seperti apa? Ketika anak-anak masuk sekolah, ikut organisasi, ada OSIS, ada DA, dan lain dan ekstrakurikuler yang lain. Di rumah mungkin anak-anak ikut Karang Taruna atau organisasi lain. Peran diri ini maksudnya kontribusi anak-anak di dalam suatu organisasi, seperti itu. Apakah itu akan berdampak baik atau buruk terhadap perkembangan karakter dari anak-anak sendiri ketika telah masuk di organisasi? Sekiranya memang itu berkembang dan menjadi lebih baik pribadi kalian, itu menjadi nilai positif. Dan jika tidak atau negatif, setidaknya hal itu perlu dihindari karena itu akan berdampak ke kehidupan anak-anak selanjutnya, seperti itu. Dan komponen dari konsep diri yang terakhir adalah identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Anak-anak pasti merasakan ya, pribadi anak-anak dengan teman itu memiliki pribadi yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Karena kalian jika membandingkan kehidupan kalian dengan kehidupan orang lain, kalian menjadi tidak fokus dengan apa yang kalian ingin capai. Ketika kalian melihat kehidupan orang lain lebih baik, sekiranya itu bisa menjadi motivasi, bukan menjadi suatu hal yang membuat kalian menjadi minder atau menjadi hal-hal yang negatif seperti itu gitu. Ada pikiran, kok kehidupan aku seperti ini, tidak seperti dia, berarti jatuhnya tidak bersyukur. Lebih baik fokus dengan apa yang ingin kalian capai. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa anak-anak. Ketika kalian hidup di dalam keluarga, lalu tumbuh dan
kalian tumbuh kembang dengan lingkungan sekitar kalian, itu akan membentuk dari konsep diri kalian sesuai dengan kepribadian dan sifat kalian gitu. Anak-anak sekarang kan sudah SMA gitu ya, sudah bisa mengetahui mana yang baik dan yang buruk menurut kalian. Tidaklah pantas anak-anak menyalahkan ketika kalian kecil, kalian merasakan sekarang begitu dengan anggapan bahwa karena waktu kecil saya seperti ini, seperti itu, dengan asumsi negatif. Tetapi ketika sekarang kalian sudah besar, kalian harus mulai berpikir bahwa aku sudah besar, aku sudah tahu mana yang benar dan yang salah. Sudah saatnya kalian untuk membentuk konsep diri yang lebih positif, menentukan pilihan kalian sendiri, dengan komunikasi dengan orang tua, cita-cita kalian dimulai dari sekarang. Apalagi anak-anak sekarang kelas 10, jadi kalian sudah tahu apa yang akan kalian capai ketika nanti setelah lulus sekolah. Baiknya dari sekarang sudah direncanakan terkait belajar, terkait hal yang dilakukan sekarang. Kalian berpikir bahwa ini tuh bukan saatnya untuk main-main lagi, karena sudah SMK, sudah tahap dimana kalian setelah lulus SMK itu masuk untuk ke dunia kerja seperti itu. Ketika kalian memiliki tujuan dan goal yang kuat, kalian melewati tidak dengan sia-sia, dalam artian sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengerjakan tugas, sungguh-sungguh. Jadi tidak asal-asalan, karena kalian sudah berpikir bahwa aku setelah lulus akan seperti ini. Aku setelah lulus ingin bekerja di sini, menjadi apa yang ingin kalian capai. Karena ingat anak-anak, ketika kalian melewati sekarang, lalu kalian lulus dan kalian merasa bahwa setelah belajar 3 tahun, lulus dan berpikir apa yang sudah aku pelajari setelah 3 tahun, kalian baru akan merasakan, oh iya, aku telah menyia-nyiakan 3 tahun. Karena setelah lulus merasa ilmu apa yang sudah kalian dapat gitu. Karena setelah kalian masuk di dunia kerja, kemampuan dan kompetensi kalian yang akan dinilai, bukan masalah nilai dan lain sebagainya. Walaupun itu setelah lulus kalian melihat, oh iya, nilai aku bagus gitu, ada kepuasan tersendiri dalam diri kalian. Tapi ketika kalian terjun di dunia kerja itu melihat dari kemampuan dan kompetensi kalian. Lalu di sini konsep diri itu terkait positif dan negatif ya anak-anak. Jadi ketika kalian memiliki konsep diri positif itu, kalian akan memandang pandangan seorang individu tersebut menjadi mudah beradaptasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan individu tersebut dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut di-unmute ya, masih kedengaran. Ibu lanjutkan. Individu tersebut memandang di samping hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Ini siapa nih yang masih ini, yang gak di-unmute? Oke. Terkait self-concept. Di sini dikatakan bahwa ketika kalian memiliki self-concept positif, kalian menghadapi sesuatu hal yang tidak baik, tetapi kalian tidak reaktif menghadapinya dan memandang bahwa itu sebagai suatu hikmah pelajaran kalian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau misalkan kalian memiliki self-concept negatif, biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan diri sendiri dan tidak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi ketika kalian memiliki self-concept negatif, ketika kalian menghadapi masalah, kalian akan mudah menyerah seperti itu. Dan itu memiliki dampak yang buruk untuk kalian sendiri, karena segala sesuatu atau masalah perlu dihadapi seperti itu. Karena itu kalian memilih self-concept positif, kalian akan memandang hal itu sebagai sebuah pelajaran. Konsep diri positif, kalian akan merasa yakin bahwa ketika kalian menghadapi masalah, yakin bisa melewatinya.
Lalu kalian tidak minder dengan orang lain karena kalian berpikir bahwa orang lain bisa, dia bisa, aku juga pasti bisa, seperti itu. Itu adalah tipe seseorang yang memiliki self concept yang positif. Menerima pujian tanpa rasa malu. Ketika kalian dipuji, wah nilai kamu bagus, seperti itu ya, kamu akan bilang, oh iya terima kasih, tapi bukan menjadi hal yang membuat kamu sombong seperti itu, tapi berterima kasih kepada teman yang telah menguji sebagai motivasi kamu agar dapat mempertahankan atau lebih baik, seperti itu. Sadar setiap orang mempunyai berbagai perasaan, perilaku, dan keinginan yang tidak seluruhnya tidak disetujui oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian memiliki self concept positif, kalian bisa memandang bahwa semua orang itu tidak selalu menerima apa yang kalian lakukan, seperti itu, dan kalian berusaha untuk menganggapnya sebagai sesuatu hal yang tidak reaktif ya, tidak negatif gitu, sebagai sesuatu yang diambil oleh kalian sisi positif. Contoh, teman kalian membuat kalian tersinggung seperti itu, tapi jangan langsung marah gitu. Dengarkan gitu, renungkan gitu, kenapa teman kamu seperti itu, dan koreksi diri sendiri seperti itu, dan mampu memperbaiki diri sendiri. Jadi ketika kalian diberi masukan, walaupun kalian awalnya memang tidak mudah untuk menerima, tapi jika itu untuk perbaikan kalian, sebaiknya kalian berusaha untuk memperbaiki hal yang menjadi koreksi diri kalian. Konsep diri yang sehat ketika anak mampu menerima diri apa adanya secara realistis dan optimis, yakni ketika anak mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri secara positif. Setiap orang pasti punya plus minus ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika kalian menulis atau menganalisis kelebihan kalian apa, kekurangan apa, karena ketika kalian merasa, oh aku kelebihannya apa ya, aku kekurangannya apa, sebetulnya kalian tahu jika kalian berusaha untuk memikirkan, merenungi apa kelebihan dan kekurangan kalian. Tapi ketika kalian sudah menganalisis dan merasa kekurangan kalian itu lebih banyak, kalian tidak usah khawatir, karena dari kelebihan kalian bisa mengembangkan ke hal yang lebih baik. Hal-hal yang kalian merasa itu kurang bisa diperbaiki. Jadi jangan langsung menyerah secara perlahan, karena semuanya itu butuh proses. Nah, di sini ada gambar yang self concept positif ya. Jadi dia merasa percaya diri gitu, yakin dan optimis. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self concept yang negatif, diantaranya anak-anak perlu tahu. Contoh yang memiliki konsep diri negatif itu adalah merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Jadi belum apa-apa sudah bilang, aku pasti kalah sama dia gitu. Tapi kalian belum mencoba, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali gitu. Karena ketika kalian telah mencoba, kalian tahu kurangnya apa, dan itu bisa menjadi perbaikan bagi diri kalian sendiri. Memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapatkan kritikan dari individu lain. Jadi ketika siapapun termasuk teman kalian memberi kalian masukan, itu sebetulnya bukan berarti menjatuhkan, tapi tanda sayang. Guru-guru kalian memberi masukan, memberikan kritikan, lalu memberitahu mana yang benar dan mana yang salah, seharusnya seperti apa, itu demi masa depan kalian sendiri, karena itu adalah bentuk kepedulian dari orang lain terhadap kalian, apalagi orang tua kalian. Ketika orang tua memberi masukan, itu pasti yang baik buat anak-anaknya, karena tidak ada orang tua apalagi yang ingin anaknya itu gagal. Pasti semuanya ingin anak-anaknya sukses, termasuk diri kalian pasti menginginkan hal yang sukses di suatu saat nanti kan. Jadi makanya semua itu butuh proses dan berusaha untuk menerimanya dari sisi yang lebih positif. Memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Jadi ketika dipuji itu menjadi sesuatu hal yang membuat dia puas, dalam artian gitu, menjadi suatu hal kebanggaan yang berlebihan seperti itu. Ketika memang dipuji,
Itu merupakan suatu kesyukuran ketika memiliki self concept yang positif gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga persoalan kecil sekalipun. Jadi apa-apa dikritik seperti itu ya. Kalau misalnya contoh yang di sini terkait dengan self concept negatif. Karena kalau misalkan kamu dari tadi ke unmute ya? Oh, baru dikirain udah dari tadi saya udah ngomong banyak. Oke, makasih. Oh iya, selanjutnya ini terkait dengan self concept negatif. Self concept negatif itu contohnya adalah memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi orang lain. Jadi ketika asumsi kita merasa diri orang lain tidak suka kepada kita gitu, itu menjadi suatu hal yang menjadi pikiran gitu. Tapi kalau misalkan kita memiliki self concept yang positif, kita berpikir bahwa tidak semua orang suka dengan kita, tetapi ketika kita merasa ada kekurangan dalam diri kita, berusaha untuk memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sudah terbaik, tapi ada yang lebih baik, kita berjiwa besar untuk memberi pujian kepada orang lain gitu, karena mengakui kemenangan atau orang lain itu memang jadi berjiwa positif seperti itu. Karena ketika memang orang lain yang memang berhasil mendapatkan juara seperti itu, tidaklah baik ketika kita memiliki iri dengki, tetapi itu menjadi motivasi diri kita bahwa orang lain bisa, kita bisa gitu. Dan lebih baik kita sharing dengan orang tersebut bagaimana dia bisa mencapai ke titik yang sudah dia capai. Konsep diri berkembang baik bila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Lagi-lagi semua itu kembali ke keluarga, walaupun semua berpengaruh termasuk lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak bermain. Lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan yang memiliki dampak terbesar bagi sifat dan karakter anak-anak sendiri ya gitu, termasuk tumbuh kembang. Tapi balik lagi, kalian tidaklah baik untuk menyalahkan sesuatu hal yang sudah terlewat dan terjadi. Sekarang bukan masa untuk merenungi yang sudah terlewat, tetapi masa di mana anak-anak sudah bisa memilih yang benar yang mana dan berusaha untuk memperbaiki yang sekiranya kalian bisa memperbaiki secara perlahan. Walaupun itu tidak mudah, asalkan kalian mau berusaha, itu bisa secara pelan-pelan. Seperti itu. Individu memperoleh kemampuan yang berarti. Jadi ketika kalian berusaha untuk lebih baik dengan proses yang sudah dilewati, kemampuan kalian itu akan mengikuti sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Karena proses itu, ibu yakin kalian sudah tahu bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mampu beraktualisasi diri. Jadi ketika kalian sudah belajar, sekolah, memiliki kompetensi, lulus dengan kemampuan, karena percaya diri kalian bisa mengaktualisasikan diri, bisa berperan, bisa bekerja dengan sesuai apa yang telah kalian pelajari. Dengan seperti itu, kalian menganalisis kelemahan, kekurangan kalian dapat menyadari potensi yang ada pada diri kalian itu apa. Mumpung kalian kelas 10, saatnya kalian dari sekarang menentukan apa yang ingin kalian capai, seperti itu. Oke. Di sini banyak sifat ya yang ada di gambar gitu. Nah, terkait attitude, terkait personality dan lain sebagainya. Sesuai dengan self concept itu ada positif dan negatif. Kalian sudah tahu bahwa hal yang positif itu lebih mudahkan kalian. Karena kenapa? Dengan kalian berusaha untuk menjadi seseorang yang positif, kalian itu terhindar dari sifat gelisah, sifat-sifat yang akan membuat kalian lebih
menjadi beban dalam hidup, karena ketika kalian sudah berusaha menjadi lebih baik, kalian akan mengurangi sifat-sifat yang tidak baik karena kalian fokus dan berproses ke hal yang positif. Oke, di sini kalian mau memilih jalan yang salah atau benar? Semuanya pasti ingin memilih jalan yang benar, tapi prosesnya seperti apa memang tidak mudah. Tetapi hal itu ketika kalian sudah capai, kalian akan merasakan kepuasan tersendiri. Seperti itu. Materi Ibu terkait self concept sudah selesai. Sekarang bagian tanya jawab. Silakan anak-anak yang mau bertanya sama Ibu langsung, boleh langsung di on cam, lalu langsung atau enggak ketik juga boleh. Ada yang mau bertanya? Oke, sebutkan nama. Silahkan, siapa? Atau ada yang tanya lewat sini? Anak-anak, jika memang pertanyaan-pertanyaan Ibu kalian belum ada, nanti Ibu titipkan di pembimbing masing-masing ya. Nanti kalian isi dan kirim kembali ke Ibu by WA. Terkait absen, nanti sesuai dengan soal-soal yang Ibu kasih itu merupakan absen. Ketika kalian sudah mengirim, berarti kalian Ibu anggap hadir. Terkait konsep diri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, PPT-nya boleh dibagi. Nanti Ibu titipkan juga PPT-nya ke pembimbing masing-masing. Nanti terkait anak-anak mau konsultasi langsung dengan Ibu, silahkan. Karena nanti soal-soal yang dikirim, kalian kirim kembali ke Ibu by WA. Seperti itu. Oke Rizal, sama-sama. Anak-anak boleh on cam ya. Kebetulan kan Ibu juga belum tahu. Mungkin anak-anak yang udah pernah ketemu sama Ibu kebetulan tahu ketika ketemu matrikulasi Ibu guru BK, tapi Ibu belum tahu sama kalian. Terkait self concept, ada yang ingin ditanyakan? Atau Ibu mau tanya sama anak-anak? Kalian mau nanya atau Ibu tanya? Ada yang tanya lewat chat ya. Ada yang tanya. Di sini pertanyaannya adalah, ada yang mau nanya langsung? Sebentar. Ini yang nanya di chat siapa nih? Oke, gimana pertanyaan kamu? Oke, di sini ada Dina Prameswari ya, Wikrama 2. Assalamualaikum Ibu, saya Dina Prameswari dari DKV 102. DKV 102 ingin bertanya, pemikiran orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Dina Prameswari yang mana nih? Boleh di-mute? Apakah di sini pertanyaannya? Aduh, ini Ibu, ini nih ngegeser-gesernya. Pemikiran orang lain bisa, saya juga bisa. Itu apakah kedepannya tidak akan apa nih? Dina Prameswari yang mana ya? Dina boleh unmute? Boleh mute?
berdampak negatif terhadap diri sendiri, karena mungkin tidak semua hal yang dimiliki oleh orang lain dapat dimiliki oleh kita. Bagaimana jika kita menjadi terobsesi akan hal tersebut, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika kamu berpikir bahwa aku bisa, orang lain pasti bisa. Kalau dari pertanyaan ini itu berpikir bahwa bukannya orang lain bisa aku pasti bisa, orang lain punya apa aku harus punya yang orang lain miliki. Konsepnya seperti itu pertanyaannya. Jadi maksudnya aku bisa, kalau orang lain bisa aku bisa itu ke hal yang positif terkait prestasi belajar. Ketika kamu punya teman yang bisa menyelesaikan suatu tugas, tetapi kamu ketika melakukan atau mengerjakan tugas tersebut kalian mengalami masalah, lalu kalian menyerah, berarti kalian memiliki self concept yang negatif, karena belum juga kalian berusaha, belum juga kalian mengerjakan dengan semaksimal yang kalian lakukan, kalian sudah berpikir bahwa aku nggak bisa gitu. Jadi konsepnya terkait ini tuh contohnya pelajaran. Jadi teman kamu bisa, aku juga pasti bisa. Jadi ketika ada teman yang bisa, kamu berusaha untuk sharing dan belajar bareng sama dia. Nah, kalau misalkan dari pertanyaan ini, ketika berdampak negatif terhadap diri sendiri terkait orang lain punya apa, aku harus punya yang dia punya, kalian harus memiliki pikiran bahwa semua yang ketika orang lain memiliki itu belum tentu itu baik untuk kalian, karena segala sesuatu yang menurut kalian itu baik belum tentu itu terbaik buat diri kalian sendiri. Jadi apa yang kalian terkait ini itu adalah terkait hal-hal yang positif, ke prestasi, lalu ke sifat, karakter gitu, bukan ke harta atau ke barang-barang yang teman kalian miliki gitu, ke hal yang sifatnya itu akan berdampak negatif kalian ke depannya, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau sharing langsung silahkan ya. Di sini ada pertanyaan lagi, Bu, saya kan suka insecure sama orang lain. Saya suka merasa saya tidak cantik seperti orang lain. Bagaimana cara saya menghilangkan rasa insecure saya pada orang lain? Jadi kalau kalian berpikir bahwa kok aku nggak cantik kayak orang lain, sebetulnya itu adalah asumsi diri kita sendiri. Kan kalian nggak tahu atau kamu nggak tahu teman kalian melihat diri kalian itu seperti apa. Balik lagi ketika tadi contohnya ada gambar di kaca, kalian melihat diri kalian dari sudut mata kalian, tapi kalian tidak tahu seperti itu apa yang dilihat orang lain dari kamu, sehingga tidak perlu terfokus dengan apa yang kalian pikirkan terkait fisik, karena kepribadian kamu, sifat kamu yang kamu perbaiki menjadi lebih baik. Misalkan kamu memiliki pribadi yang sopan, cara bicara baik, prestasi yang bagus, sikap terhadap orang yang lebih tua baik, seperti itu. Hal fisik itu menjadi tidak lagi utama, karena sikap yang dilihat atau kecantikan kalian bukan kecantikan yang dilihat dari fisik, tetapi dari hati. Karena dengan sikap kamu yang baik, karakter yang baik, orang akan melihat bahwa diri kamu itu adalah pribadi yang positif. Betul, kata Abdullah Hasbi ya, jangan lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur hati kita lebih tenang, tidak gelisah. Karena yaitu segala sesuatu yang menurut kita baik belum tentu itu baik, dan segala sesuatu yang menurut kita buruk itu juga belum tentu buruk. Karena dengan bersyukur kita menjadi tidak itu intinya, orang punya apa kita mau seperti itu, karena itu akan membuat diri kita menjadi tidak terfokus dengan apa yang kita cita-citakan. Iya, kata Adi Prayoga, syukuri apa yang ada di hidup adalah anugerah. Masya Allah, ya betul. Kita hidup saja sudah anugerah ya. Kita juga bisa sekolah seperti itu, anak-anak bisa sekolah di Wikrama seperti itu. Anak-anak juga tahu kan gitu, sekolah di Wikrama dengan kedisiplinan, dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang memang
bagus juga untuk tumbuh kembang kalian. Seperti itu, harus disyukuri orang tua kalian memberikan pendidikan yang terbaik untuk kalian dan untuk masa depan kalian. Seperti itu, bahagia secukupnya, sedih seperlunya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Betul kata Dava. Azka bertanya, Bu, kalau misalnya emosi nggak kekontrol, ngaruh langsung ke pikiran kita kemana-mana ya Bu, kayak negatif terus, gak mau dipikirin, kepikiran sendiri. Betul, jadi ketika kita emang emosinya tidak stabil atau regulasi emosi atau pengaturan emosinya tidak terkontrol dengan baik, itu memang berpengaruh pada pikiran. Jadi kalau misalnya kalian overthinking, berpikir negatif, terus nanti kalian akan menjadi gelisah, tidak tenang, seperti itu. Jadi ketika kalian menghadapi suatu masalah, jangan langsung reaktif. Sekiranya kalian memang ingin menahan atau meredam emosi itu agar tidak meledak, diam sejenak gitu. Kalau misalkan kalian kan juga sudah tahu ya, apalagi yang beragama Islam ataupun agama yang lain, mengetahui bahwa bagaimana cara untuk meredam emosi supaya lebih tenang. Seperti itu, apa diam atau mengambil air wudhu, seperti itu agar lebih tenang. Yang marah berdiri duduk gitu. Lalu ketika duduk emang masih marah, berbaring, seperti itu kan. Itu karena memang kalian ketika dicoba itu memiliki dampak yang berbeda, seperti itu. Dan ketika kalian memang marah, lalu berpikirnya negatif, emosinya tidak stabil, berpikir kemana-mana, kalian berpikir bahwa itu tuh bukan hanya dari diri kalian, karena hawa nafsu kalian itu diatur sama diri kalian sendiri. Jika kalian memang tidak bisa mengaturnya, kalian akan dikuasai oleh hawa nafsu diri kalian sendiri. Masa hawa nafsu kalah gitu kali? Masa kalian kalah sama hawa nafsu diri kalian sendiri? Saatnya kalian untuk memegang kendali diri kamu sendiri ke hal yang lebih positif. Karena dengan kalian berpikir positif, tidak overthinking, kalian menjadi lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Iya betul kata Hasbi, jangan lihat ke atas, lihat juga ke bawah, masih ada orang yang ingin jadi seperti kita. Betul. Jadi memang kalau misalkan harta, melihatnya jangan ke atas terus, karena untuk menggapainya tidak mudah. Nanti kalian malah berpikir kemana-mana gitu, karena kita juga tahu kan jalan yang benar untuk menggapai sesuatu gitu. Terkadang kalau misalkan kita sudah berfokus pada tujuan, tidak pada prosesnya, bisa jadi menghalalkan segala cara, dan itu tidak baik karena kalian akan mendapatkan resiko setelah kalian melakukan hal yang tidak baik, seperti itu. Kata Aditya, Bu, tips biar gak dendaman gimana? Nah, ketika kalian menemukan masalah, lalu kalian merasa gak suka dengan apa yang orang lain lakukan, kalian berpikir kalau kamu memiliki sifat dendam, memelihara sifat dendam, merugi dengan diri sendiri karena capek pikiran. Daripada kalian berpikir ke hal-hal yang seperti itu, fokus saja terhadap proses atau apa yang dicita-citakan. Karena ketika kalian dendam terhadap orang lain, kita jadi merasa lebih berat. Bukankah memaafkan lebih baik? Karena ketika kalian memiliki teman yang dia melakukan hal yang membuat kita tidak suka, lebih baik kita berpikir bahwa ya sudah, maafkan, maklumi. Karena dengan seperti itu perasaan kita lebih baik. Ketika kita memang tidak melakukan hal dengan cara yang baik, menjadi dendam, itu menjadi beban bagi diri kamu sendiri. Karena masih banyak hal yang harus kalian capai dibandingkan dengan memikirkan suatu hal yang akan membuang waktu kalian sia-sia, apalagi dendam terhadap orang lain, seperti itu. Kata Arya, apakah kalau merubah suara merubah takdir? Maksudnya gimana nih Arya? Kalau merubah suara merubah takdir maksudnya? Iya, kayak aku lihat ibu bikin deg-degan dasar si Arya mah. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Boleh langsung juga boleh. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Sebentar, suaranya boleh keras.
Iya, bagaimana? Banyak ya Bu yang melakukan self love terus menyemangati diri dengan cara melakukan self love dan makanya penting menghargai Jepang. Tapi kenapa banyak pandangan mungkin orang lain yang tidak bisa menghargai apa yang orang lain pilih untuk menyemangati diri sendiri. Nah, untuk menyadarkan orang yang terlalu overheat terhadap hobi orang lain itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kan coping stres atau cara untuk menghadapi stres seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang terhadap emosi gitu. Jadi fokus emosinya dulu yang diperbaiki gitu. Ada juga kalau misalkan menghadapi masalah dulu yang diselesaikan, nanti emosinya mengikuti setelah masalah itu dapat diselesaikan. Terkait pertanyaan, kalau misalkan kamu suka dengan anime atau dengan hobi kalian, tetapi teman kalian menganggap bahwa hobi itu kayak contohnya, iya apa sih hobi kamu seperti itu gitu. Jadi merasa direndahkan seperti itu ya? Bagaimana? Kalau misalkan kamu berusaha untuk menjadi lebih positif, self konsepnya kamu membangun dari sekarang menjadi self konsep yang positif, kamu berpikir bahwa ketika teman kamu berbicara seperti itu, karena kita tidak pernah bisa ya yang namanya untuk membatasi apa yang orang lain bicarakan. Yang kalian bisa atur, yang kalian bisa regulasi itu diri kalian sendiri. Jadi pikiran kalian yang harus diatur. Jadi ketika teman kalian berbicara seperti itu, kalian tersinggung, itu membuat menjadi lebih beban. Karena kenapa? Kita menjadi ada perasaan yang tidak enak, tidak suka. Tapi kalau kalian berusaha untuk berpikir, ya sudah, namanya orang kan memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Saatnya fokus untuk diri sendiri, ya sudah, tidak apa-apa kalau temen berbicara seperti itu, tapi aku maunya begini, sukanya begini, asal pelajaran aku bisa terhandle, bisa istilahnya dikerjakan dengan baik pada saat yang tepat atau istirahat aku melihat itu, ya tidak apa-apa gitu. Ini hidupku, ini jalanku gitu. Jika aku bisa mengaturnya dengan baik, orang lain mau berkata apa tidak berpengaruh terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Di sini kata Adam, tips jangan baperan, yaitu kalau misalkan gak mau baper, orang mau bilang apa atau orang mau bersikap apa, kita berpikir bahwa setiap orang memilih haknya masing-masing. Setiap orang juga memiliki apa yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Apakah kita mau reaktif atau enggak, kita mau menerimanya dengan baik. Karena nanti rugi kalau misalnya kita terus memikirkan hal-hal yang orang lain mungkin menganggap sepele. Kayak misalkan kalau jadi orang baperan ya, kalau misalnya orang menganggap bahwa cuman kayak gitu, tapi kita berpikirnya terlalu jauh, aduh gimana, aku nggak suka dan sebagainya, itu rugi karena nanti membuang-buang waktu, menguras pikiran. Lebih baik kalian melakukan hal-hal yang membuat diri kalian atau enggak prestasi kepribadian kalian menjadi lebih baik, fokus terhadap perubahan diri kalian yang lebih baik saja. Oke. Oke, anak-anak di ini dulu ya, kalau yang nggak nanya langsung di unmute dulu. Setiap orang punya hobi masing-masing, intinya jangan suka urusi hidup orang lain. Iya gitu ya, hobi orang masing-masing. Tapi balik lagi, kita kan tidak bisa menutup apa yang orang lain bicarakan. Yang kita bisa lakukan hanya mengatur diri kita sendiri, begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh yang langsung juga. Tadi kan mulainya tidak tepat jam 2 ya, nanti kita akan selesai pukul 3:30. Anak-anak yang baru nih kelas 10 gimana sampai sekarang, perasaannya gimana? Dan persiapan mau PTS ya? Sudah siap belum menghadapi PTS? Mantap, yang siap yang belum ya. Haula wala quwata, masalah haula wala quwata, harus belajar atau bismillah insyaallah.
Nah, di sini kata Ada, makanya jangan berharap permintaan maaf, memaafkan jalan terbaik. Betul, kalau misalkan kita diem, marah gitu, orang lain melakukan hal yang membuat kita tersinggung. Terus kita nungguin minta maaf dari dia, tapi orangnya merasa tidak bersalah gitu. Jadi ya sudah, maafkan saja, maklumi, seperti itu. Jadi kitanya juga lebih lepas dan tidak beban. Ada lagi yang ingin ditanyakan secara langsung? Semangat ya anak-anak yang mau menghadapi PTS. Oke, anak-anak, bentar, minggu depan mau PTS nih. Lalu punya hobi yang kalian memang suka seperti itu. Tapi ingat ya, hobi itu selingan. Yang paling utama itu ketika kalian sekarang fokusnya itu, apalagi menghadapi PTS ya, belajar. Tapi kalian juga jangan membuat overthinking, lagi-lagi bikin stres gitu, nanti gimana, soalnya gimana. Ya sudah, belajar saja, bismillah. Kalau misalkan capek, istirahat dulu. Recording in progress. Maaf ya, ibu kelempar. Oke, gitu. Jadinya berusaha untuk mengatur waktu ya, ada waktunya main, ada waktunya belajar gitu. Ya, udah asar, nanti kita selesai 3:30 ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait konsep diri? Ya. PTS-nya offline apa online? Nanti biasanya dikasih tahu ya anak-anak terkait offline dan online. Yang penting sekarang kalian belajar dulu gitu intinya. Kalau kalian udah belajar, udah siap, mau offline, mau online, itu gak jadi beban buat kalian. Sami-sami. Bismillah online. Ada pertanyaan yang belum ibu jawab ya, boleh langsung ya, ini kelewat cepet soalnya ibu ngelihatnya satu lawan banyak. Ibu ngelihat satu-satunya gimana, ada yang mau nanya langsung? Ada lagi pertanyaan yang belum ibu jawab ya? Lebih baik diam jika tidak suka daripada menjatuhkan hobi orang lain. Sebetulnya ya memang kita berbicara sebaiknya tidak menyinggung orang lain ya, karena istilahnya refleksi gitu. Jadi kita tidak mau seperti itu kan, jadi kita tidak usah atau tidak perlu melakukan hal yang kita tidak sukai. Iya, segala sesuatu itu memang tidak boleh berlebihan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah berharap kepada seseorang itu suatu tindakan yang bagus? Begini ya anak-anak, lebih baik kita tuh tidak terlalu berlebihan ya berharap terhadap segala sesuatu. Karena intinya mau agama apapun ya, kalau kita berharap terhadap makhluk apalagi secara berlebihan, ujungnya akan kecewa. Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang kita inginkan terhadap orang lain. Jadi setidaknya kita tidak perlu dan tidak usah bergantung gitu. Jadi balik lagi, terhadap segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Karena kita terlalu berharap sekali, itu kan berarti jatuhnya berlebihan ya. Jadi kalau pertanyaan suatu tindakan yang bagus atau tidak, ya itu tidak bagus, karena kita terlalu berharap terhadap sesuatu gitu. Ininya berharap pada makhluk itu bisa jadi kecewa seperti itu. Jadi jangan berlebihan dan jangan terlalu berharap terhadap segala sesuatu. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ibu kalau menyukai orang yang berbeda agama bagaimana? Istilahnya gini ya anak-anak, kalau misalkan kalian menyukai yang sama keyakinan aja, sama-sama agamanya itu, kalau apa ya istilahnya, untuk menyatukan visi misi itu kan harus ada komunikasi, apalagi untuk berbeda agama gitu, apa yang dipelajari berbeda seperti itu. Nah untuk kali ini, untuk sekarang gitu, apalagi kalian kelas 10 ya, tapi tidak mungkin ya namanya kalian menyukai lawan jenis itu pasti ada, apalagi di masa-masa umur kalian. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian ada di masa seperti itu, baiknya kalian fokus dulu terhadap apa yang kalian jalani, karena kalian masih kelas 10, lalu kelas 11, 12 lulus, yang ada mencari kerja langsung atau nggak mau kuliah, itu pilihan kalian masing-masing seperti itu. Jadi terkait pertanyaan yang kalau menyukai berbeda agama gimana, nah itu sebaiknya kalian kesampingkan terlebih dahulu, karena nanti fokus kalian akan terpecah. Kalian berpikir bahwa masa depan kalian masih panjang, kalian fokus terhadap diri kalian terlebih dahulu, kalian berpikir terkait dengan perjuangan orang tua, apalagi kalian sudah disekolahkan di sekolah bagus gitu. Itu demi apa? Demi kalian buat sukses, mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan lagi-lagi kalian jangan mengambil keputusan sendiri gitu, kalian harus selalu komunikasi dengan orang tua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalian ingin bertanya di luar ini silahkan. Iya betul, 3 hal yang susah untuk diucapkan oleh manusia itu maaf, terima kasih, tolong. Tetapi kalau misalnya sulit, berusaha untuk pelan-pelan untuk membiasakan diri, karena dengan seperti itu kalian juga melatih diri. Kalian walaupun sekarang SMA, kalian nanti lulus, bekerja atau nggak kuliah, sana yang kerja mau cari pasangan, kalian ketika kalian sudah berusaha untuk menata karakter kalian, sifat kalian, pribadi kalian lebih baik, nanti juga kalian akan tahu ketika sudah melewati, kalian akan melakukan pasangan, menikah, dan mendidik anak, kalian sudah tahu apa yang perlu dilakukan karena kalian sudah melewati dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih positif. Ada lagi yang ingin ditanyakan, langsung boleh. Lagi-lagi ya sih di masa-masa kalian ya, pertanyaan Bu, cara melupakan seseorang gimana? Sekarang gini, kalau kalian punya tujuan, goals tertentu, buat sukses, pekerjaan bagus, buat diri kalian sendiri setelah lulus punya kerjaan yang bagus, membahagiakan orang tua, fokusnya tuh tidak terfokus pada hal yang itu saja gitu. Berpikir fokus secara perlahan untuk merencanakan planning demi masa depan kalian sendiri begitu. Rugi juga kalian kalau mikirin hal-hal ya membuang waktu kalian, karena nanti kalian nyesalnya bukan sekarang tapi nyesalnya nanti. Kalian berpikir, aku udah melewati hal-hal dulu gitu, kenapa dulu aku nggak ngelakuin, tapi sudah terlewati, apalah dikata waktu kan tidak bisa terulang seperti itu. Bu, bagaimana caranya berteman dengan baik dengan teman baru? Bagaimana kita ketika memang malu atau apa, coba saja gitu kenalan. Ketika setelah kenalan kan kalian baru tahu responnya baik atau enggak kurang terhadap kalian. Ketika memang baik gitu dalam artian tuh mau berteman ya silahkan, tapi kalau kurang baik dalam artian karena kita nyaman atau tidak nyaman dengan seseorang, kan kalian yang bisa merasakan sendiri ya seperti itu. Nah, tidak perlu memaksakan karena setiap orang punya preference atau kesukaannya masing-masing, karena kita berteman dengan siapa saja ya, tapi kita harus ingat berteman itu kita bukan memilih-milih tapi sifatnya, karena itu akan berpengaruh terhadap diri kalian sendiri. Kalian mungkin pernah mendengar ya, kalau kalian berteman dengan seseorang yang wangi, harum, minyak wangi, kalian akan terbawa wanginya.
dan sebaliknya seperti itu. Kalau kalian misalkan main sama orang yang tidak baik padahal kalian tidak melakukan hal yang tidak baik, itu nanti ke bawah, nah itu juga jadi berpengaruh terhadap kalian karena itu bukan menjadi image kalian sendiri ya, karena nanti juga berdampaknya bukan ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang tua gitu. Nanti juga kalian sekolahnya di mana seperti itu. Jadi ketika melakukan sesuatu baiknya kalian berpikir terlebih dahulu apa dampaknya gitu. Kalau ada yang tanya, Bu, kalau ada orang ngatain kita tapi dia sendiri gak sadar kalau dia kayak gitu, itu gimana? Kalau misalkan kalian menghadapi orang seperti itu gitu, kalian balik lagi, tidak bisa mengontrol orang lain, yang kalian kontrol diri kalian sendiri, bagaimana kalian menanggapinya. Kalau misalkan kalian memang berusaha untuk coba mendekati sebetulnya kenapa dia seperti itu, karena kalian harus tahu gitu, ketika seseorang melakukan itu pasti ada hal yang memicu atau enggak backgroundnya, dalam artian kenapa bisa menjadi seperti itu, bisa jadi lingkungannya, karena kan itu teman baru misalkan lalu melakukan hal itu sama kamu gitu. Kalian juga harus berpikir bahwa teman-temannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, balik lagi keluarganya, mendidik dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak bisa mengatur orang lain, yang kalian atur diri kalian sendiri. Jadi berusaha untuk Recording in progress. sudah kedengeran ya? Iya memang direkam. Oke lanjut ya. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi hal seperti itu, balik lagi diri kalian yang bisa mengatur diri kalian sendiri, tidak bisa mengatur orang lain. Berusaha berpikir positif, jangan merugikan diri sendiri untuk memikirkan hal-hal yang penting, karena masih banyak hal yang harus kalian lewati demi menggapai masa depan kalian. Ibu maaf suaranya di Iya, ini tuh kelempar. Iya. Ini ada pertanyaan, Bu, apakah mental health sepenting itu? Iya betul, kesehatan mental itu penting loh. Jadi kalau misalkan kalian mentalnya sudah sehat, pikiran kalian positif, tidak overthinking, tidak negatif, itu berpengaruh terhadap fisik kalian. Jadi pikiran yang tidak baik itu lebih jahat loh ke penyakit dalam diri, ke fisik. Karena ketika fisiknya sakit gitu kan, itu belum tentu memang itu sakitnya tuh bukan karena hal yang terkait pikiran, bisa jadi itu menjadi dari pikiran gitu. Makanya mental health itu lebih penting. Jadi yaitu daripada mikirin-mikiran yang nggak penting, yang positif aja supaya jadi nggak gelisah, nggak beban gitu. Berusaha aja pelan-pelan, insya Allah bisa gitu. Satu pertanyaan lagi ya, tapi tadi ada yang raise hand, siapa ya? Nanti sisanya kalau misalnya mau tanya silahkan, boleh langsung sama Ibu. Oke, di sini Bu, ciri orang yang mentalnya lagi nggak sehat gimana? Kalau nggak sehat misal gini ya, kita ngobrol nih, tapi kan ada level-level ya atau tingkatannya gitu. Seberapa tidak sehatnya mental orang yang kita ajak bicara, atau nggak teman kita atau siapapun gitu. Jadi ketika kita bicara apa gitu kan, lalu meresponnya tidak baik, langsung marah dan lain sebagainya, itu adalah ciri-ciri mental health ya, karena emosinya tidak stabil seperti itu. Begitu, salah satunya dari emosi yang tidak stabil, lalu perilaku yang memang tidak biasanya dilakukan tiba-tiba berubah tapi menjadi yang lebih buruk, itu kan bisa jadi mental health-nya yang tidak baik seperti itu.
Oke, anak-anak sekarang udah pukul 15.31 ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan, gitu. Ingat terkait absen, nanti ibu kasih pertanyaan ke PS masing-masing disebar ke kalian. Nanti kembali lagi kirim WA ke ibu sebagai absen. Kalau ada yang mau bertanya silahkan terkait konsultasi dan lain sebagainya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir, lalu kepada PS yang sudah ikut hadir untuk mendengarkan materi dari BK. Dari saya sekali lagi terima kasih. Sebelum kita menutup, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing di dalam hati. Oke, terkait absen, nanti absennya di soal ya. Nanti kalian balikin soal itu termasuk absen dan dicatat sama ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Recording stopped. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Absennya dari soal ya. Nanti ibu soalnya dikirim ke PS. Dari PS di grup rayon ya. Nanti kalau balik ke ibu berarti tandanya kalian masuk begitu. Jadi harus kembali ya. Sebagai bukti kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan. Ibu jangan lupa untuk dibagi ke kayaknya. Siap. Nanti ibu kirim ke PS masing-masing ya. Biar di-share di grup rayon. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.